anak-anak semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Vidyanita Channel. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada meja, kursi, dan pensil. Nah, ini adalah benda yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Tahukah kalian apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya nih, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan penjelasan berikut ya. Benda terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, anak-anak, jadi manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk ke dalam benda hidup ya. Sedangkan meja, kursi, dan pensil termasuk ke dalam benda mati. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda itu ada 3. Yang pertama, memiliki wujud. Kemudian yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, memiliki massa. Kemudian kalau yang bukan benda, ciri-cirinya adalah kebalikan dari benda. Yaitu yang pertama, tidak memiliki wujud. Kemudian yang kedua, tidak menempati ruang. Dan yang ketiga, tidak memiliki massa. Nah, anak-anak, yuk perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kita beri tanda persegi bagi yang merupakan benda, dan kita beri tanda lingkaran untuk yang bukan benda. Nah, kita mulai ya. Yang pertama ini adalah gambar panas api unggun. Nah, anak-anak, panas api unggun ini tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak menempati massa. Jadi panas api unggun ini bukan merupakan benda. Kita beri lingkaran ya. Kemudian yang kedua adalah minyak goreng. Nah, minyak goreng ini memiliki wujud, menempati ruang, memiliki massa, sehingga minyak goreng termasuk ke dalam benda. Nah, ini kita beri tanda persegi ya. Kemudian yang ketiga adalah cahaya lampu. Nah, cahaya lampu ini tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa. Jadi cahaya lampu ini bukan benda. Nah, kita beri tanda lingkaran. Kemudian yang keempat adalah ember. Nah, ember ini memiliki wujud, kemudian dapat menempati ruang, dan juga memiliki massa. Sehingga ember ini termasuk ke dalam benda ya. Nah, kita beri tanda persegi. Lalu yang kelima adalah gambar es. Nah, anak-anak, es ini memiliki wujud atau tidak? Ya, es memiliki wujud ya, berwujud cair. Kemudian dapat menempati ruang
dan juga memiliki massa. Nah, kita beri tanda lingkaran ya, karena merupakan benda. Nah, kita beri tanda persegi ya, karena merupakan benda. Kemudian yang keenam adalah gambar balon. Nah, balon ini juga memiliki wujud ya anak-anak. Kemudian dapat menempati ruangan dan juga memiliki massa. Jadi kita beri tanda persegi. Lalu yang ketujuh adalah suara. Nah, kira-kira suara ini memiliki wujud tidak ya anak-anak? Ya, betul sekali, suara tidak memiliki wujud. Tidak juga menempati ruang dan juga tidak memiliki massa. Jadi, suara kita beri tanda lingkaran ya, karena suara bukan merupakan benda. Lalu yang kedelapan adalah gambar radio. Nah, radio ini memiliki wujud ya anak-anak. Kemudian dapat menempati ruang dan juga memiliki massa. Nah, sehingga kita beri tanda persegi karena radio merupakan benda. Kemudian ini adalah gambar hewan. Nah, anak-anak, hewan tadi termasuk ke dalam benda atau bukan ya? Ya, betul sekali. Hewan termasuk ke dalam benda hidup. Jadi kita beri tanda persegi ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut untuk mengelompokkan benda-benda berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisik benda itu misalnya ukuran, bentuk, warna, kekuatan, dan juga wujudnya. Nah, anak-anak, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ini adalah ukuran. Nah, benda yang ada di sekitar kita memiliki beragam ukuran. Ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Ada yang panjang, dan ada pula yang pendek. Jadi berbeda-beda ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda yang ada pada gambar ini anak-anak. Nah, misalnya ada gambar bola. Bola ini berbentuk lingkaran. Kemudian ada yang berbentuk persegi juga, seperti tempat catur ini ya anak-anak. Kemudian ada yang berbentuk segitiga, seperti gambar jam ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah warna. Nah, benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Nah, coba kalian lihat gambar berikut ini. Nah, ada yang berwarna biru, abu-abu, ungu, orange, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah kekuatan. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, kuat, bahkan ada pula benda yang rapuh. Nah, kemudian yang kelima adalah wujud. Benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan juga ada yang berwujud gas. Nah, anak-anak, benda-benda di sekitar kita mempunyai bahan penyusun yang berbeda-beda. Seperti ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari plastik, kaca, logam, maupun karet. Nah, untuk bahan penyusun ini kita bahas di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah benda terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda mati dan juga benda hidup. Kemudian benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya juga.
Nah, ini seperti ukurannya, bentuknya, warnanya, kekuatannya, dan juga wujudnya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.